Selanjutnya yang bertindak sebagai khatib atau imam pada Jumat kali ini yaitu Kiai Haji Dr. Andes Abu Syuja dan sebagai Bilal Al-Ustaz Muhammad Rafi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر لا إله إلا الله اللهم يا الله Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa khairaz zadi wal libas wa amarna an tazawwada biha li yaumil hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbun nas wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mawsufu bi akmali sifatil akhsas. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala fis sirri wal 'alan wa jamil ahwal. Ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha ta'ala wa tamassaku bi kitabihi wa sunnati rasulih la'allakum turhamun. Wa alamu anna Allah ta'ala yaqulu fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asal muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita tidak terasa telah berada di Jumat yang ketiga bulan Safar 1443 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih berkenan memberikan waktu, kesempatan, kesehatan untuk senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya dalam kondisi dan situasi apapun. Kita harus tetap istiqomah mewujud nyatakan kalimat taqwa Allah tersebut dalam kehidupan apapun, dan Allah berjanji akan memberikan suatu kehidupan yang bahagia di dunia hingga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali berkata dalam sebuah kitabnya bahwa mengenal diri terhadap diri kita sendiri merupakan kunci utama untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Logikanya sangat sederhana, ma'asal muslimin, bahwa yang paling terdekat dengan diri kita adalah kita sendiri. Dan beliau Imam Al-Ghazali mengutip sebuah hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Fussilat ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Maka kami perlihatkan tanda-tanda kebesaranku, kata Allah Subhanahu wa taala, di dunia dan di dalam diri mereka sendiri, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelas kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah, sesungguhnya Al-Quran adalah hak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Namun yang dikehendaki oleh Imam Al-Ghazali tidak hanya sekedar mengenali diri sendiri dengan secara lahiriah, tetapi lebih jauh daripada itu, Imam Al-Ghazali menghendaki mengenal diri sendiri ini secara batiniah. Kita secara lahiriah itu adalah secara casing saja. Kita mengenal seorang dengan pangkatnya, kadang-kadang kita mengenal seorang karena kekayaannya, karena keilmuannya, dan karena yang lain. Itu hanyalah merupakan mengenal diri secara lahiriah. Tetapi mengenal diri kita sendiri, kita merenungi diri kita sendiri, dari mana kita, asal usul dari mana, siapa yang menciptakan, dan untuk apa kita diciptakan di dunia ini. Inilah yang dikehendaki oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu an. Bahkan beliau mengutip sebuah ayat bahwa sesungguhnya jin dan manusia tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengenali diri kita sendiri agak jauh ke dalam secara batiniah. Tetapi kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, walaupun kita tahu bahwa kita tujuannya diciptakan oleh Allah dunia untuk beribadah kepada Allah, tapi itu tidak semua manusia, tidak semua orang bisa mengenang lebih jauh, bisa meresapi terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hakikat kita adalah untuk menyembah kepada Allah. Apapun status sosial kita, hendaknya diniatkan ibadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masih banyak, kata Imam Al-Ghazali, manusia walaupun sudah tahu bahwa diciptakannya untuk beribadah kepada Allah, tetapi tidak sampai meresap terhadap hatinya yang paling dalam, kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kenapa demikian masyaallah muslimin rahimakumullah? Karena diri manusia, diri kita adalah, kata Imam Al-Ghazali, terdiri dari 3 unsur. Kita mempunyai sifat al-bahaimiyah. Kita punya sifat adalah binatang. Secara kudrati kita sama dengan binatang. Binatang sama-sama minum, tidur, bahkan binatang juga makan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebab sehingga kadang-kadang kalau kita yang menonjol sifat kebinatangannya, maka kita lupa hakikat dirinya sendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, karena manusia juga mempunyai unsur syaitaniyah. Manusia itu punya unsur syaitan yang sering kadang-kadang dia mengumpar dengan nafsunya, kadang-kadang dia juga mengumpat, kadang-kadang dia mengadu domba, kadang-kadang menipu, berbuat kejahatan dan keburukan. Itu karena dorongan sifat-sifat syaitaniyah, sehingga manusia banyak yang lupa hakikat dirinya untuk berta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, manusia juga memiliki unsur malaikat, bahwa malaikat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali diperintah oleh Allah, malaikat terus dia melaksanakan perintahnya, tidak pernah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau manusia lebih
daripada sifat malaikatnya, maka manusia ingat hakikat dirinya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berikrar bahwa sesungguhnya Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala, summa istaqamu, kemudian tidak hanya sekedar ikrar bersyahadat, tapi ditunjukkan secara istiqomah, ibadahnya istiqomah, perbuatan baiknya istiqomah, baca Qur'annya istiqomah, istighfarnya baca istiqomah, semuanya istiqomah. Baru Allah menurunkan tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah menurunkan kepada orang tersebut adalah sifat-sifat malaikat. Artinya apa? Dia senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau dia mengingkari apa yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah mengetahui hakikat dirinya hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang demikian ini, masyaallah muslimin, akan disediakan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah kita yang tidak sempurna ini, sifat kita kadang-kadang menonjol sifat hewannya, kadang-kadang menonjol sifat syaitaniyahnya. Mari kita terus berupaya semaksimal mungkin agar supaya kita bisa menumbuhkan pada diri kita sifat-sifat malaikat yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tidak sempurna ini, kita banyak-banyak baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebentar lagi hari kelahirannya diingatkan, yaitu bulan Rabiul Awal yang akan datang ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang sangat singkat ini bisa menggugah kepada diri kita sendiri agar supaya kita bisa bertahan terhadap apa hakikat diri kita, yaitu semata-mata kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kedudukan kita, niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hidup kita dunia akan dimudahkan oleh Allah dan di akhirat akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي في القرآن العظيم ونفعني وإياكم تلاوته السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفروه إن الله هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah haqqa hamdi wa naskuruhu haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأحلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون